Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bisa kembali berjumpa dalam program PTV Show atau Podcast TV Show bersama dengan saya Vini Auliani. Dan tentunya kami juga berharap Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai mengenal lebih dekat Prodi Perbankan Syariah UMJ bersama dengan Kaprodi dari Perbankan Syariah UMJ, yaitu ada Ibu Dina Febriani Darmansyah SEMM yang saat ini sudah bersama-sama dengan saya juga di studio. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah, senang sekali bisa berada di sini. Iya, terima kasih Ibu bisa meluangkan waktunya nih untuk Alhamdulillah, berkunjung. terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak. Dan kita akan berbicara dalam podcast TV Show ini Bu ya, seputar tentang perbankan syariah nih Bu. Siap. Iya. Siap. Terutama juga tentang prodinya nih, spesialisasinya, keunggulannya prodi perbankan syariah di UMJ. Siap. Baik, namun sebelumnya biar kita juga lebih untuk mengingatkan juga ya pengetahuan kita seputar perbankan syariah ini, boleh kita menyamakan persepsi juga nih Bu tentang perbankan syariah. Karena mungkin bagi sebagian orang ini perbankan syariah sama perbankan konvensional sepertinya sama gitu. Sama-sama misalnya maaf ada bunganya, mungkin hanya bahasanya aja yang beda gitu ya. Betul. Nah sebenarnya jadi perbedaannya itu, keunggulannya perbankan syariah dibanding perbankan konvensional apa sih Bu? Beda Mbak. Kalau misalnya memang banyak orang masyarakat yang taunya itu bank syariah itu sama aja sama konvensional, cuman casingnya doang syariah gitu ya. Padahal sebenarnya beda gitu. Dari segi prinsipnya, kalau misalnya konvensional itu kan memang dia itu kan menggunakan sistem bunga ya. Terus sedangkan kalau kita sendiri itu segala transaksi kita, operasional kita semua itu harus sesuai dengan prinsip Islam gitu ya. Terus kita juga di sini kan ada lembaga Majelis Ulama Indonesia ya, yang memang semua prinsipnya itu harus sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional gitu ya. Itu dari segi prinsipnya. Terus dari segi tujuannya juga tujuannya itu tidak hanya meraup keuntungan saja gitu ya. Kalau di konvensional itu kan hanya only mereka tuh ya profit minded aja ya, profit oriented aja. Tapi kalau kita tidak gitu, kita bagaimana caranya selain memang dapat meraih keuntungan di bank syariah sendiri, kita juga bisa memberikan kesejahteraan atau benefit buat masyarakat gitu loh. Dari segi tujuannya sendiri juga mereka, artinya kita sama-sama enak gitu loh. Kalau yang satu itu cuma hanya diuntungkan satunya saja, tapi kalau di bank syariah sendiri itu bagaimana semua itu bisa merasakan kemaslahatan itu. Terus dari segi operasionalnya juga kita menggunakan prinsip syariah gitu ya. Kita kalau misalnya di konvensional sendiri itu mereka menggunakan bunga gitu, sistem bunga ya. Kalau kita sendiri menggunakan nisbah bagi hasil. Dan memang ada beberapa produk sendiri yang katanya itu disamakan dengan bank konvensional, padahal sebenarnya tidak. Sesuai dengan kebutuhannya seperti apa gitu. Kebutuhan masyarakat seperti konsumtif itu menggunakan akad apa. Terus misalnya untuk pembiayaan akad untuk kerjasama menggunakan akad apa, dan itu memang sesuai dengan kebutuhannya. Terus juga yang membedakan banget antara konvensional dengan bank syariah itu adalah di dewan pengawasnya. Kalau di bank konvensional tuh hanya ada dewan komisaris ya, dan ya kalau memang di bank syariah sendiri itu ada dewan pengawasnya. Jadi semua segala transaksi operasional dan kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan transaksi bank syariah itu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional ya, yang memang menugasi para dewan pengawas syariah di bank-bank syariah tersebut. Jadi sehingga insya Allah selalu terkontrol dengan baik gitu. Terus dari segi banyak sih Mbak ya kalau itu ya. Jadinya kalau misalnya kita telaah itu kayaknya bank syariah itu sesuatu yang membuat lebih lebih menenangkan gitu ya dibanding dengan yang memang keadaan transaksi bank yang sudah ada sebelum-sebelumnya gitu Mbak. Gitu, baik. Jadi itu tadi bedanya. Kalau untuk dewan pengawas syariahnya itu biasanya dari mana?
itu yang mengawasi tiap-tiap bank syariahnya itu? Itu memang di SK-kan oleh DSN MUI ya Mbak ya. Iya. Jadi memang ditunjuk beberapa orang, ditunjuk orang itu pastinya itu pasti diuji kelayakannya dulu gitu ya, diuji kelayakannya dulu. Apakah memang orang ini memang berhak untuk bisa menjadi DPS dari mulai pengetahuan produk perbankan syariahnya, terus udah gitu fatwa-fatwa yang memang mendasari dari setiap kegiatan operasional bank syariahnya, yaitu diuji dulu kelayakan para DPS itu, sehingga ketika pada saat memang sudah lulus dan sudah layak, baru mereka ditunjuk sebagai DPS dari bank syariah. Baik, seperti itu. Ya, jadi beda ya. Dan tadi Bu Dina mengatakan lebih menenangkan. Nah, ini lebih menenangkannya seperti apa sih? Dalam artian apa sih yang membuat terutama kita nih umat Islam harus menggunakan bank syariah gitu? Kenapa gitu? Ceritanya banyak. Karena saya sendiri sebenarnya pelaku dari ini ya, maksudnya nasabah dari salah satu bank syariah. Ketika pada saat, contohnya begini aja Mbak. Ketika pada saat saya dulu memiliki, sebelum saya beralih kepada bank syariah itu, saya memiliki KPR di salah satu bank konvensional gitu. Jadinya dari segi transaksinya, terus dari segi aturan yang dilakukan oleh konvensional dan sebagainya, itu membuat saya merasa, aduh ini kok, kalau misalnya orang ini bilang tuh, ini kok angsurannya nggak kelar-kelar gitu loh, nggak selesai-selesai ini. Ini kok nggak selesai-selesai gitu. Iya. Sehingga kelihatannya kok hutang pokoknya tuh tetap aja besar-besar aja gitu. Kok nggak habis-habis gitu ya? Betul. Tapi begitu akhirnya saya beralih ke bank syariah sebagai, memang semuanya itu sesuai dengan porsinya gitu loh. Dari mulai berapa harga rumah itu, KPR tersebut gitu ya, sampai margin yang memang ditetapkan berapa dan sebagainya. Sehingga saya tenang gitu, dan saya bisa tahu bahwa ketika waktu saya nanti mau melunasi itu, saya sudah memprediksikan berapa yang harus saya lunasi. Kalau di bank konvensional tidak seperti itu. Gitu. Karena aduh ternyata ini ya nggak sesuai dengan prediksi atau nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Ternyata hutang pokoknya juga masih besar lagi, gitu. masih besar. Rupanya mungkin ada beberapa perhitungan yang memang disajikan oleh bank konvensional itu sangat berbeda dengan bank syariah gitu. Kalau saya bilang sih tidak proporsional ya, tidak proporsional gitu. Berarti untuk di bank syariah ini, jika pun tadi ada bagi hasil itu jumlahnya tetap dan bisa diprediksi ya? Kalau misalnya bagi hasil sendiri tergantung kesepakatannya, Mbak. Itu kan ditawarkan oleh si bank syariah sendiri kepada si nasabah gitu ya. Kalau misalnya memang penawaran tersebut tidak membuat si nasabahnya merasa keberatan dan sebagainya, ya dilakukan transaksi tersebut gitu. Silahkan saja gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak, mungkin ada tawar-menawar yang memang diinikan sampai nanti ada batas yang dimana memang bank syariah sendiri itu menawarkan sama si nasabah itu merasa oke dengan penawaran tersebut gitu. Ada bergening di awal-awal itu. Iya. Jadi win-win solution ya. Betul. Dari situ. Ya seperti tadi tujuannya itu ya, itu memberikan kesejahteraan pada semuanya dan juga ketenangan itu tadi, karena mungkin walaupun kelihatannya sama beda di akad, tapi akad itulah yang menyelamatkan kita dunia akhirat tadi itu ya Bu Dina. Betul sekali Mbak ya. Pertama bismillah, dengan akadnya di situ ada tertera ayat Allah bismillahirrahmanirrahim, ada akadnya dan sebagainya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan transaksi antara kita dengan bank itu ya memang dipersaksikan oleh Allah ya. Di situ memang dipertegas di akadnya gitu ya, sehingga kita pun tidak main-main dengan hal itu. Gitu sih Mbak. Gitu, baik. Terima kasih Bu Dina. Baik, lalu kalau begitu jika kita kan suka ada anggapan jangan nyicil, kalau nyicil karena takut riba gitu. Termasuk tadi Ibu juga sempat punya pengalaman nyicil KPR kayak nggak selesai gitu. Nggak kelar. Selesai. Berarti kalau dengan perbankan syariah ini kita ingin punya rumah misalnya, ataupun punya kendaraan, ataupun mungkin ada keperluan yang lainnya, bisa dengan menyicil dengan bank syariah itu bisa ya Bu, nggak apa-apa dan terhindar dari riba ya? Iya, dan nih yang membedakan juga nih Mbak ya, ketika pada saat saya mau melakukan pelunasan rumah itu, waktu di konvensional sendiri itu, ternyata
bunga yang memang ditetapkan itu berkurangnya sedikit sekali, Mbak, sehingga memang besar sekali untuk pelunasan itu. Berbeda dengan memang syariah yang dia inikan kepada kita gitu ya. Jadi yang waktu pengalaman saya dengan bank syariah sendiri itu, ketika waktu saya mau melunasi KPR rumah saya di bank syariah sendiri itu, ya memang berapa hutang pokoknya yang segitu, dan memang margin yang ditetapkan, harga jual yang ditetapkan pada bulan itu saja, ya sudah diselesaikan di situ. Jadi alhamdulillah ya. Iya, jauh sekali saya Jauh sampai sekali. wow, oke. Memang sebenarnya kalau kita mengikuti segala sesuatunya, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu memang sangat menenangkan. Memang itu petunjuk kita yang memang nggak bisa kita ganggu gugat, itu mutlak ya. gitu. Dan sekarang udah ada solusinya nih, karena sudah banyak pilihan ya untuk perbankan syariah ya. Namun dengan melihat kondisi sekarang ini, sebenarnya pertumbuhan perbankan syariah seperti apa sih, Bu? Nah, itu dia. Memang masih menjadi PR besar gitu di perbankan syariah di Indonesia gitu ya. Ada beberapa tantangan yang sedang maksudnya yang memang dihadapi oleh bank syariah sendiri. Dari segi pangsa pasarnya sendiri, dari asetnya ya, memang bank syariah masih belum besar gitu ya. Kalau nggak salah itu bisa market share dari bank syariah itu terakhir itu di tahun 2022 itu masih berkisar di angka 7%. Memang belum mencapai 10% gitu ya. Hal itu pun juga menjadi PR kita bersama gitu, menjadi PR kita sebagai seorang muslim gitu ya. Saya sendiri sebagai akademisi khususnya di prodi perbankan syariah, memang harus banyak bekerja sama dengan bank syariah untuk bisa memberikan literasi, pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat gitu, bahwa sebenarnya apalagi kita tuh negara muslim terbesar di Indonesia ya. Negara muslim terbesar di Indonesia ya, memang kalau bisa karena kita orang muslim ya udah kita gunakan dari produk dan jasa dari bank syariah gitu ya. Pertama dari segi kebutuhan sesuai dengan dari segi akadnya memang disesuaikan dengan kebutuhan. Terus dari segi perhitungannya juga insya Allah tidak menyusahkan gitu ya. Pun juga kemarin ketika pada saat saya melakukan sebuah penelitian dengan mahasiswa saya sendiri, orang non-muslim, justru banyak nasabah di bank syariah itu yang dari non-muslim, dari Chinese. Karena mereka tuh suka dengan kepastian gitu. Jadi dengan adanya kepastian yang sudah ditawarkan oleh bank syariah sendiri itu, mereka bisa memprediksi, bisa merancang keuangan mereka ke depan itu seperti apa. Itu. Jadi sebenarnya hanya itu aja sih, Mbak. Kemauan kita sekarang itu PR besar buat kita sebagai orang-orang muslim yang memang mengetahui tentang prinsip ekonomi syariah, transaksi ekonomi syariah, semuanya itu memberikan literasi kepada masyarakat itu. Berarti ini harus lebih ditingkatkan lagi dan dibangun literasinya nih. Kita justru warga muslim ya, masyarakat. Kalau bisa kita melakukan pengabdian kepada masyarakat gitu ya, tentang sosialisasi perbankan syariah, sosialisasi tentang keuangan syariah itu seperti apa, pengelolaannya itu seperti apa, yang semua itu baik dan menenangkan ya. Baik, menenangkan dan menguntungkan kedua belah pihak, baik dari nasabah dan juga perbankan itu sendiri. Ya. Pun juga ketika pada saat memberikan penyelesaian permasalahannya pun juga bank syariah masya Allah ya, kalau diibaratkan orang tuh soleh gitu ya. Tenang, jadi tidak menzalimi. Iya benar, tidak langsung mengeksekusi, tapi memberikan solusinya seperti apa sih? Gitu. Baik. Ya, kita akan lanjutkan kembali Ibu Dina, namun kita jeda sejenak ya Bu ya. Kita akan keluarkan lagi nih tentang ilmu-ilmu perbankan syariah. Baik. Pemirsa juga jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kali ini kita membahas tema mengenai mengenal lebih dekat prodi perbankan syariah, langsung bersama dengan Kaprodi dari jurusan perbankan syariah UMJ, ada Ibu Dina. Kita lanjutkan kembali Ibu Dina. Siap, Mbak. Ya. Tadi Ibu Dina sudah menjelaskan nih di awal perbedaan perbankan syariah dan juga konvensional. Dan ternyata justru peminatnya tidak hanya umat muslim saja, tapi non-muslim pun juga tertarik nih untuk bergabung di perbankan syariah karena keuntungannya ya, dan karena literasinya itu tadi, karena mereka lebih suka dengan kepastian. Dan itu yang diberikan oleh perbankan syariah. Disajikan, betul. Iya. Lalu kemudian seperti apa sih hambatan ataupun juga tantangannya nih sehingga mungkin perbankan syariah mengalami sedikit kesulitan untuk perkembangannya?
apa namanya ya? Kalau misalnya tantangannya sekarang itu diinikan oleh perbankan syariah sendiri itu sebenarnya memberikan literasi, Mbak. Memang kurang pemberian atau sosialisasi literasi ya tentang transaksi keuangan dan perbankan syariah gitu ya. Jadinya banyak orang yang seperti tadi yang kita bicarakan di awal itu, mindsetnya itu mereka ya sama aja nih, konvensional sama syariah yang cuma dibungkus kata syariah saja gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Terus juga dari segi itu literasi ya, dari literasi pemahaman masyarakatnya ya, akan sebenarnya kalau misalnya mereka paham dengan hebatnya gitu ya, hebatnya dari keilmuan ekonomi syariah atau ya istilahnya keilmuan ekonomi syariah itu banyak cakupannya ya, cabangnya ada perbankan syariah, ada semuanya itu tuh pasti kalau mereka udah tahu tuh pasti akan mereka pasti akan memilih itu gitu. Yang kedua itu SDI-nya, Mbak, sumber daya insaninya. Memang kalau saya lihat sih belum optimal gitu ya, belum optimal untuk SDI-nya. Karena yang beberapa yang saya lihat dari SDM yang ada di bank syariah yang memang kerja di bank syariah itu mereka adopt atau mereka tuh mentransfer SDM yang memang dari konvensional yang diitukan ke syariah dan diberikan pendidikan dan pelatihan. Memang nggak pure dari memang benar-benar keuangan ekonomi keuangan dan perbankan syariah gitu. Jadi sehingga untuk knowledge produknya sendiri itu ada soalnya gini, ketika pada saat saya pernah tes gitu salah satu karyawan di bank syariah, mungkin saya bilang sih mungkin karena memang masih dasar ketika pada saat mereka tidak begitu bisa menjawab dan sebagainya, akhirnya mereka mengatakan bahwa ini sudah berasal dari sistem. Gitu. Oke, ini berarti memang knowledge produknya memang harus ditingkatkan gitu. Itu memang menjadi PR. Maka kami sendiri itu menjadi PR buat kami gitu di prodi perbankan syariah gitu. Benar-benar harus bisa memberikan pengetahuan yang benar-benar mumpuni di mengenai transaksi perbankan syariah, baik dari hukumnya ya. Terus kan kalau di perbankan syariah itu banyak tuh pembahasannya dari fikih muamalahnya gitu ya. Terus dari segi mata kuliah keprodiannya itu memang kita fokus untuk mempersiapkan lulusan-lulusan kita itu siap gitu untuk menghadapi atau menjalani tantangan yang ada di masa depan itu gitu. Karena orang tuh semakin kalau dia sudah tahu sedikit saja tentang keilmuan perbankan syariah itu semakin pengen cari tahu gitu loh. Nah itu tuh SDI dari perbankan syariah harus siap untuk itu gitu. Harus siap. Kalau nggak siap ya akan kalah karena masyarakat itu kan keingintahuannya itu kan sangat luas gitu. Apa sih kenapa sih bagi hasil itu lebih menguntungkan gitu? Padahal sih sebenarnya kalau misalnya dilihat dari konvensional tuh hutang pokok berapa, bunganya berapa udah dibayarkan gitu. Ternyata bagi hasil itu jauh lebih menguntungkan daripada sistem bunga gitu. Itu kenapa sih? Nah itu harus memang dari SDI dari kalau saya bilang sih ekonom robbani ya, ekonom robbani atau ekonom syariah itu yang harus tahu untuk itu gitu. Dari optimalisasi pengoptimalan sumber daya manusianya. Terus juga tantangan yang lain itu dari segi layanannya ya. Kayak kemarin gitu ya, ada salah satu bank syariah yang memang sedang dalam belajar dan berkembang gitu, tiba-tiba qadarullah gitu ya, menghadapi apa sih namanya kayak ada sedikit gangguan teknis gitu ya, teknis pelayanan yang menjadi hampir heboh sekitar mau sampai 2 minggu gitu ya, itu membuat masyarakat tuh heboh gitu dengan itu. Wah ini gimana gitu, call centernya pun ketika waktu dihubungi dan sebagainya itu susah betul. Terus juga memang tidak bisa memberikan jawaban yang pasti buat masyarakat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan bagian dari pembelajaran gitu yang nanti akan bisa dipersiapkan PR besar buat perbankan syariah, bagaimana caranya bisa dia itu lebih meningkatkan manajemen resikonya manajemen resikonya gitu.
apa resiko-resiko apa saja yang memang nanti dihadapi dan segera diselesaikan itu. Itu sih yang kalau saya bilang tantangannya ya. Terus juga dari segi layanannya, kalau misalnya memang konvensional dia sudah lebih dulu, lebih apa ya, mereka tuh sudah lebih luas dan dikenal, betul, luas. Lebih luas gitu, nggak apa-apa di perbankan syariah dalam tahap belajar untuk itu gitu. Perbankan syariah kalau saya lihat sih belum begitu luas ya. Tapi insya Allah kalau misalnya dia sudah kena aja celahnya di mana, keren banget itu nanti. Insya Allah. Baik gitu ya. Jadi kira-kira solusi seperti apa nih Bu yang bisa nantinya dilakukan oleh perbankan syariah terkait tadi tantangan-tantangan itu, di mana masih minimnya literasi, terus masih kurangnya juga untuk SDM yang mumpuni atau sumber daya insani itu tadi. Serta tadi juga ketika masyarakat sudah mulai mempercayakan untuk beralih ke perbankan syariah, tapi sempat ternyata tadi ada perbankan syariah yang cukup ternama mengalami sedikit gangguan teknis yang itu juga berdampak ya terhadap kepercayaan seperti itu. Artinya kan pengalaman itu adalah guru yang berharga gitu ya. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada itu saya yakin sekali bank syariah kita itu siap untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Salah satunya memang di kami sendiri di program studi perbankan syariah itu juga mempelajari hal-hal yang seperti itu. Seperti cara mahasiswa ketika pada saat memahami pengetahuan produk dan jasanya, terus bagaimana cara mereka memberikan literasi kepada masyarakat gitu ya dengan melalui program kayak pengabdian masyarakat gitu ya. Kan di kampus kami sendiri itu kan menyajikan program salah satunya KKN yang dimana memang mahasiswa itu terjun ke masyarakat. Nah pada saat mahasiswa itu terjun ke masyarakat itu mahasiswa perbankan syariah itu membuat sebuah program gitu, program kegiatan di mana mereka bisa memberikan atau sharing literasi mengenai perbankan syariah, mengenai ekonomi syariah itu kepada masyarakat. Salah satunya waktu itu saya pernah juga menjadi dosen pembimbing dari mereka memberikan, jadi gini, mereka tuh waktu itu melakukan pengabdian masyarakat itu di salah satu desa terpencil. Desa di daerah Bogor, di mana sebenarnya desa terpencil itu di situ ada kayak masjid. Nah masjid itu tuh dananya besar gitu dari zakat, infak, sedekah. Dan itu sayang tidak dipergunakan. Dari situ mereka memberikan literasi kepada para tokoh di sana dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya mereka bisa memberdayakan perekonomian umat itu lewat dana masjid tersebut gitu. Jadi akhirnya mereka dari masjid itu dikelola keuangannya itu, mereka menerima funding dari masyarakat dari dana zakat, infak, sedekah itu, mereka juga memberikan daripada mereka harus berhadapan dengan bank keliling gitu ya, mereka kenapa enggak dari dana mereka aja mereka bisa memberdayakan perekonomian masyarakat yang ada di situ gitu. Tapi dengan cara juga memberikan literasi kepada masyarakat itu bahwa ini dana ini dipinjam loh, dana ini kami berikan tidak cuma-cuma loh, kami membantu kalian, maka kalian juga bantu dengan cara mengembalikan hutang pokoknya saja. Kalau misalnya kalian memiliki kelebihan dana, silakan berinfak kembali sehingga dananya tersebut terkumpul lagi. Gitu. Jadi pemberdayaan ekonomi itu lewat dana-dana yang seperti itu yang memang didapatkan oleh para mahasiswa kami itu di kampus gitu loh. Pemberdayaan itu, pemberdayaan perekonomian umat itu lewat transaksi syariah itu. Yang mana itu langsung dipraktekkan. Betul. Mahasiswa-mahasiswa itu ilmu yang didapat ke pengabdian masyarakat itu tadi ya Bu ya. Terus juga kalau misalnya tantangan dari bank syariah sendiri gitu ya, memang bank syariah ini harus gencar bersosialisasi ya, tidak hanya sekedar media. Sekarang itu kan memang Masya Allah ya, untuk media sosial itu udah di mana-mana gitu ya. Tapi ya kalau saya lihat sih, kalau tidak kita klik gitu nama yang memang kita mau tuju, itu tidak terbuka. Artinya saya kepengennya sih ya, dimanapun gitu ya, dimanapun tuh bisa ada iklan bank syariah gitu loh. Betul. Bank syariah. Terus jadi masyarakat semakin aware ya. Jadi ini semakin gitu. banyak dilihat, semakin berapa kali banyak dilihat itu kan mereka juga akhirnya semakin kenal. Oke, bank syariah dan sebagainya. Karena kesulitannya mungkin juga
fasilitas perbankan syariah itu di daerah-daerah masih sedikit, masih kebanyakan bank konvensional sehingga menyulitkan masyarakat untuk betul sekali tuh Mbak, seperti betul. itu. Jadi memang tidak semua daerah itu ada bank syariah, gitu ya, daerah-daerah terpencil itu. Kalau bank konvensional memang di mana-mana, bahkan di pelosok daerah terpencil sekalipun ada gitu ya. Memang itu PR besar buat bank syariah gitu ya. Ya, mudah-mudahan sih saya berharap gitu ya, dengan adanya sekarang itu kan salah satunya itu kan Bank Syariah Indonesia itu merupakan bank syariah terbesar di Indonesia ya. Bank syariah itu tuh bisa mengekspansi jasa layanan dan produk mereka itu bukan hanya di daerah-daerah besar saja gitu, di kota-kota besar, bahkan sampai di daerah-daerah terpencil, sehingga masyarakat tuh banyak tahu gitu bahwa transaksi bank syariah itu sebenarnya sangat hebat gitu dibandingkan dengan apapun. Iya. Baik. Ini menarik sekali. Lalu kemudian juga tadi ternyata udah ketemu nih sedikit benang merahnya, karena kebutuhan perbankan syariah itu sangat besar. Nah, dibutuhkanlah ini SDM yang mumpuni ya, dan di situ prodi perbankan syariah UMJ siap nih untuk bisa memberikan solusinya. Nah, seperti apa sih detailnya perbankan syariah UMJ ini bisa mempersiapkan SDM yang mumpuni? Tapi simpan dulu ya, Bu Dina ya. Siap. Kita akan bahas kembali di segmen selanjutnya. Namun kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami dalam podcast TV Show. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show. Kita berbicara mengenal lebih dekat prodi perbankan syariah dan juga seputar dunia perbankan syariah bersama dengan Ibu Dina. Kita lanjutin kembali nih Bu. Siap. Ya, tadi Ibu juga sudah sedikit memberikan contoh nih betapa mahasiswa UMJ perbankan syariah ini ketika mendapatkan ilmu juga langsung mempraktekannya ketika pengabdian masyarakat ya. Lalu kemudian seperti apa sih Bu kira-kira persiapan ataupun juga yang dilakukan oleh UMJ untuk mempersiapkan SDM yang mumpuni nih di perbankan syariah? Kurikulumnya ini seperti apa? Bagaimana Bu? Pertama, dari kami sendiri, kami menyajikan fasilitas Mbak. Fasilitas itu dari mulai sarana prasarananya ya, kurikulum yang memang kami sajikan. Kurikulum yang memang kami sajikan itu memuat tidak hanya sekedar mata kuliah keprodian saja, yang dimana memang kan kami itu kan memiliki tiga profil lulusan, yaitu pertama sebagai praktisi, kedua sebagai asisten peneliti, ketiga kami sebagai entrepreneur muslim, entrepreneur bisnis muslim gitu. Nah dari ketiga profil lulusan kami itu kami memang menyajikan kurikulum untuk bisa mencapai itu semua gitu. Misalnya seperti praktisi, di situ kami ada komputerisasi perbankan syariah. Di situ kami ada mata kuliah manajemen resiko, terus manajemen pemasaran seperti apa, manajemen SDM, terus produk dan jasa perbankan syariah. Memang artinya kami sajikan kurikulum tersebut itu memang sesuai dengan nanti profil lulusannya adalah sebagai praktisi, di mana mereka dari pengetahuan produk dan jasanya itu mereka mumpuni dalam hal itu. Untuk penelitian, untuk asisten peneliti, di situ juga kami menawarkan berbagai praktikum penelitian ya. Ada juga riset kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa, di mana memang dosen melibatkan mahasiswa setiap penelitian itu gitu. Mahasiswa dikasih tahu caranya untuk bisa mengumpulkan data, menganalisis data, terus mengolah data itu seperti apa, bahkan sampai nanti akhirnya mereka tuh menyajikan sebuah kesimpulan dari penelitian mereka. Terus juga dari profil lulusan seperti entrepreneur bisnis muslim gitu ya. Kami juga tidak hanya menyajikan kurikulum yang bersifat keprodian perbankan syariah aja, tapi mata kuliah kewirausahaan gitu ya. Kami juga melakukan pelatihan seperti coaching kewirausahaan gitu, yang memang kami kerjasama dengan beberapa instansi gitu ya. Insya Allah nih dalam waktu dekat ini nih kami akan kerjasama dengan salah satu lembaga lazis juga gitu ya di Jakarta, yang memang akan melakukan coaching untuk kewirausahaan bagi mahasiswa, dan itu lintas prodi.
Lintas prodi. Lintas Jadi prodi boleh ikut semuanya, ya semuanya ikut. Terus juga nanti Iya. kami juga menghadirkan beberapa lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang memang kita minta, yang memang kita sudah MOU dengan mereka, kita minta untuk bisa memfasilitasi dari permodalan tersebut gitu. Jadi memang mahasiswa itu dilatih untuk itu gitu. Aktif juga ya. Betul. Karena memang dari 3 profil lulusan itu saya pengen semuanya itu terpenuhi dan tercover gitu lah. Sehingga ketika pada saat mereka lulus dari prodi perbankan syariah UMJ itu mereka siap gitu. Mereka dengan sangat pede dan percaya diri bahwa saya seperti apa yang memang diharapkan oleh masyarakat gitu. Ketika pada saat mereka harus magang ya, magang di kan salah satu apa namanya mata kuliah kita itu adalah salah satu praktikum magang bank syariah. Yeah. Nah, pada saat mereka harus terjun ke lapangan magang itu mereka sudah tahu pengetahuan itu dari bagaimana caranya mereka tuh menginput data, bagaimana caranya mereka berperan sebagai teller, bagaimana caranya mereka tuh menghitung uang ala 3 jari gitu ya, kalau teller gitu ya. Terus bagaimana caranya mereka tuh membuat jadwal angsuran, terus bagaimana seperti itu. Jadi memang kita mempersiapkan mereka itu benar-benar luar biasa, sangat sangat terstruktur gitu ya, agar ketika pada saat mereka lulus ya mereka udah siap dengan adanya kebutuhan masyarakat kebutuhan masyarakat dan dunia kerja gitu. Iya, siap kerja ya, jadi ya dengan segala macam ilmunya, teori tapi juga prakteknya. Dari mulai pengetahuan itu tuh saya sendiri tuh sebagai dosen tuh ya dimanapun ketemu mahasiswa, produk misalnya gitu, salah satu produk bank syariah, produk tabungan wadi apa artinya gitu, apa definisinya, langsung diinikan sama mereka, dilatih seperti itu. Dan memang artinya hubungan antara dosen dengan mahasiswa, kalau di saya sendiri di prodi perbankan syariah itu menciptakan tidak ada gap gitu loh. Jadi mereka tuh rekan kami gitu. Jadi dosen itu ada karena mahasiswa itu ada pun juga karena dosen gitu loh. Jadi satu sama dosen belajar dari mahasiswa pun belajar dari dosen. Jadi membangun relasi antara dosen dengan mahasiswa itu kalau bisa tidak ada gap gitu. Jadi mereka pun juga bisa leluasa untuk bisa mencurahkan apa yang menjadi passion mereka, keinginan mereka, minat mereka kepada dosen-dosen yang memang mereka temui gitu di prodi perbankan syariah gitu. Misalnya, Pak, saya mau melakukan penelitian ini dan sebagainya, bagaimana Pak? Itu memang benar-benar dari dosen-dosen kami, dari dosen-dosen prodi perbankan syariah itu memang ditemenin gitu loh, ditemenin, dikasih lihat bagaimana cara-cara dan sebagainya, sehingga mereka pun juga akhirnya pede untuk bisa menyelesaikan penelitian mereka gitu. Benar-benar dibimbing secara intensif ya, Bu Dina ya. Baik. Dan memang membangun chemistry antara dosen dengan mahasiswanya. Jadi nggak sungkan untuk bertanya, sehingga benar-benar dibahas sampai detail, apalagi ke dalam, sebagai kaprodi gitu ya. Saya bilang, saya ini adalah ibu kalian, saya ini adalah kakak kalian, saya ini adalah teman kalian dan sebagainya. Silakan kalau ada permasalahan apapun dan sebagainya, saya siap melayani kalian. Baik ya, baik Bu Dina. Lalu kemudian keunggulannya ini program perbankan syariah di UMJ dibanding juga dengan pilihan-pilihan lain di luar sana yang sejenis dengan program studi ini, apa sih Bu Dina? Pertama, yang membedakan antara prodi perbankan syariah UMJ dengan yang lain itu, pertama, prodi perbankan syariah kita berada di bawah Fakultas Agama Islam. Oh iya. Kalau yang di lain itu kan ada Fakultas Ekonomi ya. Betul. Kenapa Bu Dina? itu yang juga sempat kemarin waktu kami sedang menjalani akreditasi, yang alhamdulillah Allah kasih kesempatan baik dan sebagainya, kami meraih predikat unggul gitu untuk akreditasi kami. Itu dari pihak kami kan diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri ekonomi manajemen dan bisnis ya, dan akreditasi LAM-EMBA. Itu sempat bingung juga, di bawah FAI, karena selama ini perbankan syariah, ekonomi syariah itu adalah di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita di bawah Fakultas Agama Islam. Yang memang membedakan itu pertama dari segi Al-Islam. Al-Islam, karena kami berada di bawah Universitas Muhammadiyah Jakarta, Al-Islam dan kemuhammadiyahannya. Jadi
praktisi atau lulusan yang keluar dari FAI UMJ itu yang khususnya di prodi perbankan syariah adalah praktisi, misalnya praktisi bank, sebagai seorang bankir, sebagai seorang asisten peneliti bank syariah, sebagai seorang entrepreneur bisnis itu memiliki kedalaman al-Islam dan kemuhammadiyahannya. Iya. Itu tuh yang membedakan banget itu tuh. Wah, dari betul, dari sifatnya, dari akhlaknya, dari segi kehidupan, tata cara kehidupan dan sebagainya, itu memang yang membedakan antara ini agak jadi kesannya kayak menyombong, nggak apa-apa deh ya, maksudnya apa-apa. Karena itu yang memang saya. Berarti ini lulusan perbankan syariah di UMJ benar-benar orang yang memahami ekonomi syariah sesuai syariat ya, sesuai agama itu tadi. Jadi dari al-Islam, terus juga karena kita memang berada di lingkungan Muhammadiyah Islam, gitu ya. Jadi kemuhammadiyahannya juga kental sekali di mahasiswa kami itu gitu. Jadi ketika pada saat mereka terjun ke masyarakat, mereka punya identitas gitu. Mereka punya identitas. Untuk nanti ketika di lapangannya terkait dengan produk-produk perbankan syariah ataupun juga fatwa-fatwa Islamnya gitu, fatwa syariahnya udah benar-benar ini nggak diragukan lagi, bukan abal-abal ya, maksudnya. Insya Allah ya. Bukan yang memainkan hanya demi keuntungan tadi dengan karena mata kuliah yang memang disajikan itu diperkuat di al-Islamnya dulu. Al-Islamnya itu mulai dari dasarnya ya, dasarnya dari seperti kayak akidah, akhlak, terus fikih muamalahnya kalau untuk di perbankan ya, fikih muamalahnya ada fikih muamalah 1, 2, terus kontemporer yang memang diperkuat di al-Islamnya. Setelah itu baru di core keprodiannya. Baik-baik ya, menarik ini, menarik sekali karena memang tadi kebanyakan biasanya di bawah Fakultas Ekonomi. Betul. Tapi ini di bawah Fakultas Agama Islam. Jadi kalau bisa lulusannya itu yang memang dia sukses di dunia, sukses juga di akhirat. Amin. Iya, siap. Lalu dengan dosen ini bagaimana nih, Bu Dina? Apakah dosennya juga dari ekonomi juga, praktisi dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Agama Islam? Ya, bagaimana? Beragam, Mbak. Beragam ya. Ada yang memang dari yang tadi saya bilang itu, mata kuliah yang memang disajikan itu tidak hanya sekedar core keprodiannya saja yang memang khusus di ekonomi Islamnya ya atau di perbankannya, tapi juga di al-Islam dan kemuhammadiyahannya. Dosen yang memang mengajar di kami sendiri itu memang pertama dosen tetap di Fakultas Agama Islam gitu ya. Tapi juga kami ada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memang mengajar di kami juga gitu. Dan mereka memiliki berbagai macam rekognisi yang ada, rekognisi profesi ya, rekognisi akademisi gitu ya. Mereka ada yang tidak hanya sebagai dosen di kita aja, tapi mereka juga berperan sebagai Dewan Pengawas Syariah di berbagai bank syariah. Terus mereka sebagai salah satu anggota dari DSN MUI juga ada gitu ya. Sehingga memang apa-apa pengetahuan yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa sendiri sudah bisa tersalurkan dari dosennya sendiri gitu. Karena memang pengalaman kerja dari dosennya, dan dosennya itu menjadi public public langsung dari ahlinya atau betul artinya dia itu figur publik, figur publik dari public figure dari dari lembaga-lembaga yang memang langsung membawahi perbankan syariah itu ya. Jadi belajar langsung dari ahlinya ya. Betul. Untuk di bidang perbankan syariah ini. Baik, menarik sekali Ibu Dina. Kita akan kembali membahasnya lebih dalam lagi, namun kita jeda sejenak ya Bu Dina ya. Terima kasih ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kita membahas mengenai perbankan syariah. Ini bersama dengan Ibu Dina. Kita lanjutkan kembali Bu Dina. Tadi ternyata ini keistimewaannya adalah juga langsung diajar dengan dosen-dosen yang ahli di bidangnya ya, juga public figure ya di bidang perbankan syariah ini. Lalu kemudian bagaimana dengan mahasiswanya nih, mahasiswa berprestasi dari perbankan syariah di UMJ? Prestasinya apa aja nih yang pernah diraih? Saya nih kalau misalnya berbicara mahasiswa itu saya cinta banget sama mahasiswa saya gitu ya. Alhamdulillah mahasiswa kami itu memiliki prestasi itu ada yang di bagian akademik maupun di non akademik. Ya kemarin itu yang akhirnya bisa
menjadi nilai unggul pada akreditasi kami itu salah satunya adalah prestasi mahasiswa kami gitu ya. Seperti kayak debat ekonomi syariah itu dapat juara ya. Terus yang dari sisi akademiknya ya, waktu itu juga lomba cerdas cermat mahasiswa untuk tentang pengetahuan ekonomi syariah dan perbankan syariah. Terus juga untuk yang non akademiknya kami pernah menjuarai pencak silat internasional. Pencak juara 1 internasional. Terus udah gitu panahan. Kami punya mahasiswa yang atlet panahan nasional. Yang kemarin juga ikut di SEA Games ya. Di SEA Games. Terus udah gitu beberapa juga waktu itu apa sih itu ya yang dia itu atlet bela diri, tapi bela dirinya saya juga kurang tahu tuh bela diri apa itu ya. Thailand atau Kamboja? Kayaknya Korea deh. Korea. Saya nggak tahu namanya, tapi itu kita juga meraih juara itu gitu loh. Terus juga yang lebih ini kemarin tuh prestasinya ada beberapa mahasiswa kami sendiri itu bekerja di perusahaan-perusahaan internasional. Lulusannya. Betul, lulusannya. Di bekerja di perusahaan-perusahaan internasional gitu. Dari segi kemarin itu waktu saya memberikan survei kepada si pengguna dari mahasiswa kami gitu ya. Dari mulai etikanya, bahasa Inggrisnya itu alhamdulillah kita nilainya bagus-bagus banget gitu ya. Yang kemarin sempat kami undang mereka itu, ya Allah, saya sangat mengapresiasi sekali dan sangat berterima kasih kepada mahasiswa kami karena memberikan kontribusi baik gitu ya dalam bekerja gitu ya, dari segi pemahaman produk dan knowledge produk dan jasanya, terus dari segi mereka beretika, berkomunikasi, penguasaan teknologinya, mahasiswa kami mendapat nilai baik di situ. Jadi sangat membanggakan sekali. Betul. Ya Bu Dina ya. Alhamdulillah. Baik. Lalu untuk jaringan alumni ini, hubungan dengan jaringan alumninya seperti apa Bu? Kami deket banget ya, artinya antara alumni dengan adik-adik mahasiswa kami itu sering kita tiap tahun ya, kita mengadakan kayak family gathering antara alumni kita tiap tahun antara alumni kita dengan adik-adik mahasiswa yang memang masih kuliah gitu ya. Salah satunya kemarin itu ada 5 alumni yang kita undang di akreditasi kita itu. Salah satunya dia punya sebuah perusahaan kuliner. Kayaknya saya nggak bisa nyebutin deh namanya itu nanti itu. Perusahaan kuliner yang dimana sebenarnya kalau misalnya saya sebutin itu orang-orang pada tahu tuh kulinernya apa gitu. Dan itu dia itu sudah menggurita, sudah besar perusahaannya, sehingga itu adik-adik mahasiswanya itu yang memang dia belum bekerja dan sebagainya itu dikasih outlet, diberikan outlet sama untuk bisa dikelola dan sebagainya, nanti berbagi hasil dengan dia gitu. Jadi memang menciptakan lapangan pekerjaan buat adik-adiknya. Diajarin bisnisnya juga ya Bu ya. Betul. Dan itu luar biasa, orangnya humble. Orangnya tuh sangat mengayomi, sehingga ketika waktu adik-adik mahasiswanya itu, "Bang, ini gimana?" itu benar-benar all out, dia memberikan pengarahan. Sampai nanti yang mulai dari awal itu startup ya, mulai dari awal sampai sudah bisa mandiri baru dilepas. Itu sampai itu yang kemarin sempat membuat asesornya itu berdecak kagum dengan dia gitu. Ya Pak, karena saya tahu betapa susahnya waktu dia membangun usaha memulainya, sehingga saya berjanji dengan diri saya bahwa saya tidak akan membiarkan adik-adik, khususnya adik-adik alumni saya kesusahan gitu. Ya. Baik. Bahwa mereka boleh kesusahan dengan cara mereka sendiri, tapi saya tetap akan membackup dari belakang sampai mereka tuh setengah bisa dan baru dilepas. Baik. Jadi pembimbingan dari alumni itu juga intens ya dilakukan. Terus juga setiap di acara family gathering antara alumni dengan mahasiswa itu, para alumni itu bercerita tentang tantangan kerja tuh seperti apa sih gitu loh. Yang kalian butuhkan itu sebenarnya ini dan sebagainya. Terus udah gitu ada yang memang
kakak alumninya sudah menjadi kepala cabang gitu ya, menerima adik-adiknya magang, terus dilatih dan sebagainya. Terus kalau misalnya memang adik-adik alumninya itu sudah maksudnya oke gitu dari performance, dari cara mereka memberikan pelayanan dan sebagainya, itu biasanya dipertahankan. Artinya walaupun masih kontrak gitu ya, tapi mereka tuh mendapat kesempatan belajar dan magang di tempat itu gitu. Ya. Seneng ya karena kemarin tuh saya sampai ini banget sama alumni, ya Allah cinta banget sama alumni kami dari Prodi Perbankan Syariah. Dia yang membuat asesor kemarin yang menilai akreditasi kami berdecak kagum. Berdecak kagum ya, karena nggak ada jarak ya antara alumni dengan mahasiswa masih belajar aktif nih ya. Lalu untuk kerjasama juga nih Bu Dina, kerjasama yang dijalin tadi kan dengan alumni gitu, adakah dengan pihak-pihak lainnya? Banyak Mbak, banyak, bahkan tidak hanya dari industri kerja aja ya, seperti kayak bank maupun non bank gitu. Kita pasti karena prodi perbankan syariah pasti kita bekerja sama dengan bank maupun lembaga non bank gitu ya. Dari bank-bank syariah, dari koperasi, dari BMT kita menjalin kerjasama untuk itu gitu. Kami juga menjalin kerjasama di bidang akademik itu dari berbagai universitas, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Terus dari untuk kerjasama seperti kayak penelitian gitu ya, penelitian di industri-industri di dunia industri bisnis gitu ya. Kita juga meneliti tentang mereka gitu ya. Mereka memfasilitasi dengan memberikan pendanaan tersebut gitu. Kalau untuk kerjasama, alhamdulillah Mbak. Jadi dari kerjasama itu benefit atau keuntungan yang memang kita dapatkan itu juga luar biasa. Besar, ya? Salah satunya kami kemarin mendapatkan itu hibah dari hibah laboratorium Bank Syariah, Bank Mini Syariah. Jadi kami punya laboratorium di fakultas kami itu yang memang replika atau miniatur ya. Miniatur Bank Syariah. Betul. Jadi bisa praktek langsung ya. Di situ ada administrasi pembiayaannya, terus ada administrasi fundingnya, ada ruang manajernya, sehingga mahasiswa itu ketika pada saat melakukan pelatihan di situ pun juga kan kita merancang skenarionya ya. Ini ada yang jadi nasabah, ada yang simulasi jadi seller, bisa melakukan simulasi perbankan syariah. Terus kami juga mencetak kayak uang palsu aja gitu tuh Mbak. Jadi yang dimana mereka bertransaksi dengan uang-uang itu gitu, yang memang mereka akhirnya dilatih bahwa mereka harus terbiasa dengan itu gitu. Cara penghitungan teller ala 3 jari gitu ya. Jadi sehingga ketika pada saat mereka magang di dunia kerja, sebenarnya mereka juga udah tidak bingung dengan itu. Udah siap gitu. jadi SDM terbaik ya Bu ya. Amin. Amin. Ya Allah, Muhammad. Insyaallah. Baik Ibu Dina, terima kasih sekali karena banyak sekali masukan dan juga pencerahan yang dijelaskan, dan tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Bu Dina mungkin bisa kasih kesimpulan juga terkait perbankan syariah, kebutuhan perbankan syariah, betapa pentingnya nih perbankan syariah, terutama juga tadi dari segi bagi hasil yang menguntungkan, seperti apa, silakan. Kalau ini saya ya, sebagai seorang muslim gitu, sebagai seorang umat Islam gitu ya, kalau sudah disajikan, kalau sudah diberikan, kalau sudah dikasih gitu bahwa ini ada lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank, pakai itu gitu loh. Karena keuntungan yang didapat itu banyak di situ. Selain pertama dari segi spiritual kita ya, kita merasa tenang. Bismillah, kita tenang memakai produk dan jasa dari Bank Syariah. Kedua juga semua pembiayaan yang diberikan atau ditawarkan oleh Bank Syariah itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau memang konsumtif ada akadnya. Kalau memang untuk modal kerja ada juga akadnya. Sesuai dengan misalnya seperti akad bagi hasil, yang dimana mereka itu ya nisbah bagi hasilnya itu tergantung kesepakatan antara si bank dengan si nasabah. Jadi ya tadi seperti Mbak bilang, win-win solution itu yang dimana mereka tuh bisa mendapat keuntungan, kita pun juga tenang menjalankan itu. Jadi sama-sama enak gitu ya. Jadi kalau memang sudah ada seperti itu, ya sudah kita pakai yang memang sudah sesuai dengan prinsip kita sebagai umat Islam. Itu sih. Baik, terima kasih Ibu. Dan terakhir boleh beri juga pesan-pesan untuk pemirsa TV Muhammadiyah ini, mungkin bagi teman-teman calon mahasiswa ataupun orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya,
sudah ingin ke perbankan syariah namun agar lebih mantap lagi nih Bu, seperti apa, silakan. Siap. Baik, kami dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta menunggu dan menawarkan kepada Bapak Ibu semuanya, apabila anak-anak dari Bapak Ibu ingin melanjutkan studinya di ekonomi syariah atau khususnya di perbankan syariah, silakan bergabung kepada kami karena insya Allah kami dapat menawarkan berbagai fasilitas, mulai dari kurikulum, fasilitas kegiatan belajar mengajar, fasilitas sarana prasarana yang sangat nyaman, representatif, enak buat Bapak Ibu sehingga lulusan anak-anak dari Bapak Ibu yang menjadi lulusan kami adalah lulusan yang memang siap untuk bekerja, siap untuk menghadapi dunia kerja ke depannya seperti apa, dan siap menjadi pribadi yang baik, yang soleh, dan sesuai dengan prinsip keislaman. Baik, terima kasih Bu Dina atas pencerahannya dan juga penjelasannya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Dina. Ada satu lagi boleh? Boleh. Apa tuh Bu Dina? Akreditasi kami, Iya. akreditasi dari program studi perbankan syariah FIUMJ sudah unggul. Sudah unggul. Itu poin utamanya. Sudah unggul. Iya. Di mana kami itu adalah satu-satunya program studi perbankan syariah di bawah FAI seluruh Indonesia yang mendapatkan unggul, baru kami pertama. Baik, itu dia tadi spesialnya program perbankan syariah Sudah unggul. di UMJ, sudah unggul ya. Sudah unggul, Baik, ya. terima kasih Bu Terima Dina. kasih Mbak, Ya. terima kasih banyak. Baik pemirsa, juga terima kasih telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Namun tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini. Saya Vini Auliani dan juga bersama dengan narasumber Ibu Dina serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan selalu podcast TV Show hanya di TV Muhammadiyah. Akhir kata, nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.